Oke, selanjutnya nih kita berbicara solusi ya Pak Haji ya. Nah, kalau ada orang gangguan jiwa karena mungkin berilmu nggak kuat ya, kemudian mungkin gangguan jiwa karena masalah-masalah yang ada di kehidupan, ini kalau dari segi medis gimana solusinya? Kalau saya segera tetap, jadi kalau kita lihat fenomena yang seperti itu, artinya jadi ketika sudah terjadi gangguan dari pola berpikirnya, kemudian kalau pola berpikir pasti perilakunya juga, kan, perasaannya kan ada 3 item itu, di kognitif, afektif, sama psikomotor. Jadi kalau afektif itu misalnya udah berhari-hari nangis, terus perilakunya ngurung diri di kamar, kemudian kadang ngomong sendiri, ada halusinasi, ngomong sendiri, terus nggak mau mandi udah berhari-hari. Ada gejala-gejala seperti itu, ya itu sudah tanda-tanda gangguan jiwa kan. Gangguan jiwa artinya tetap yang jadi pilihan pertama juga ke medis. Ke medis artinya nih perlu konsultasi ke ahli jiwa ya, psikiater. Walaupun kalau pertama juga kita harus, kalau Islam ya larinya ya harus tepat gitu kan, harus ke pengobatan yang syar'i gitu kan. Ya. Jadi menurut saya seperti itu sih kan. Jadi biar tidak kronis tadi kan. Iya. Nanti larinya kronis kan, bertahun-tahun. Betul. Nah, kemudian saya tambahkan ya Pak Haji. Kalau kita di Baitul Quran ini, insyaallah jujurlah ya, adil. Yeah. Ketika memang pasien ini setelah kita ruqyah ini dominan ke medis, beberapa kita larikan ke sini ya. Cepet, karena ini walaupun kita ruqyah sampai kita habis suara, ini nggak akan ngefek karena dominan mungkin bahkan 99% ini gangguan jiwa. Nah, maka pemirsa ketika kita mau ruqyah katakanlah gitu juga harus kita mungkin punya rekomendasi yang ustadz atau peruqyahnya yang paling nggak ngerti lah, punya link dengan medis sehingga yang saat ini banyak yang belum paham. Kasihan gitu. Dan kadang saya juga sharing kepada teman-teman, kita harus terbuka ya. Alhamdulillah saya juga di rumah sakit umum ya, jadi ketika pasien itu ada gangguan jinnya, dokter juga alhamdulillah open, kita yang disuruh maju. Nah, kalau di sini jelas ketika ada gangguan kejiwaan memang ahlinya pada di sini. ada dokter siapa? Dokter Boy ya. Dokter Boy, psikiater. Boy. Dan kita sebenarnya jadi kalau ketika sudah terjadi itu kan pemulihannya juga harus komprehensif. Betul. Ya, pemulihannya komprehensif. Jadi bukan hanya minum obat jiwa aja, tapi juga sisi-sisi kemampuan untuk mengatasi masalah juga harus dibekali, konseling-konseling terkait dengan masalah keluarganya juga, penguatan secara sisi spiritual untuk merubah mindset dia terkait dengan hidup, cara mengatasi hidup juga harus masuk juga. Betul. Nah, ketika ada orang yang backgroundnya adalah ilmu kekebalan, nah kemudian dia ingin terlepas, baik sudah mendapatkan gangguan balik ataupun yang belum, kan ada sudah gangguan balik ini banyak ini kasusnya. Tetangga saya, jadi ini fakta, jadi dia malas sholat 5 waktu, kemudian sholat subuh itu nggak pernah dengar azan Pak. Kan di mana-mana musola itu ibaratnya samping rumah itu musola, nggak bisa dengar. Nah, ini kan betul-betul diganggu oleh mereka. Akhirnya suami istri konsul sama saya, gimana Ustaz gini. Oke, kita tentukan waktu. Besok malam saya bilang kita ruqyah. Nah, saya ruqyah, saya manggil teman saya yang kuliah kok keker gitu kan. Nanti kalau jaga. Alhamdulillah. Jadi begitu doa, nangis, reaksi langsung. Nah, ceritalah jin itu. Walaupun cerita jin nggak bisa kita benarkan seluruhnya, tapi berdasarkan cerita saudara kita tadi, bahwasanya dulu dia juga suka ngobatin orang. Jadi dia ngertilah hal-hal yang gaib. Nah, alhamdulillah sekarang sudah umur 60-an, belum tua banget lah 60-an lah. Allah kasih hidayah. Kemudian saya islamkan jinnya. Udah, saya bilang gini, kamu masuk Islam, saya keluarkan ke Mekah. Nah, jadi tidak dimasukkan ke botol. Nah, ini kan lagi trending, bagaimana dimasukin ke botol, ke apa lagi? Nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Zolim juga ya? Kalau benar ini dia zolim.
Karena memasukkan makhluk kepada tempat yang sempit. Coba kita dikurung di drum lah, jangan botol. Kita kan nggak bisa bernapas. Itu kalau betul. Kalau bohong, nah ini dosa. Ngomong ini sudah saya masukkan di botol, padahal nggak ada, kan dosa. Nah, makanya zalim, tidak tepat seperti itu caranya. Nah, caranya sangat gampang. Di video-video kita ada di sini, di antaranya kita tarik begini. Nanti sudah Islam masukin Islam dan kita tarik keluar. Ayo ke Mekah sekolah. Nggak nanggung-nanggung. Kalau di masjid sekitar nanti dia balik lagi. Nah, kembali ke cerita tadi, saudara kita alhamdulillah sekarang subuh selalu aktif. Nah, jadi bagi pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kalau ada saudaranya yang dulu pernah punya keahlian, bisa ngobatin orang tapi bukan belajar, ya belajar yang benar ya, tapi dia karena mungkin bertapa, punya jimat, atau dari faktor nasab keturunan, harus cepat-cepat dibersihkan. Nanti kalau sudah bersih, nah dia mau belajar lagi, sudah nggak ada setan yang masukin. Nah, khawatir setan itu yang tadi ikut campur, merasa berjasa, kemudian kita nggak mengupdate lagi ilmunya. Nggak mengupdate itu artinya kita syirik lagi harus. Kita harus mungkin melakukan ritual, membaca mantra-mantra, mantra yang syirik. Nah, itu kan rugi kita. Nah, makanya solusinya adalah diruqyah kalau memang dulu ada riwayat seperti itu. Dan kalau kita di Baitul Quran, nah, insya Allah kita akan salurkan kalau memang ada gangguan kejiwaan, di antaranya adalah di Wisma Atlet ini, atau kita ke Dokter Boy, biasanya juga kita langsung di Boy Halim ya, atau di rumah sakit yang kita juga banyak link. Di Baitul Quran juga alhamdulillah banyak para medisnya, ada perawat, ada dokter juga, ada dosen dan sebagainya. Nah, ini menjadi solusi insya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan putus asa ketika ada penyakit, insya Allah ada solusinya. Gitu kan Pak Andi ya? Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa cukup panjang kita ngobrol pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi Pak Andi. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Menurunkan ilmunya, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan share kepada saudara-saudaranya. Ya, terima kasih. Harukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi.